Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sagawal Ikram dengan NIM 2320056. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 di mana itu buat record rangkuman demo materi ke-5 sampai ke-12. Di mana berfokus pada tugas utama itu 5 poin. Yang pertama itu jelaskan struktur dan widget tree. Yang kedua, apa saja elemen yang digunakan dan apa manfaatnya. 3. Jelaskan bagian logik control flow yang ada dan apa saja dampak dan fungsinya. 4. Itu pada pertemuan 10 tambahkan atribut email dan password beserta perkondisiannya. 5. Itu yang terakhir encryption password menjadi type decrypt. Baik, kita langsung saja masuk ke codingannya. Dimana pada pertemuan 5 ini materi yang dipelajari itu ada material up, scaffold, upbar, container, column, row, icon, text, box, box decoration, border radius, edge insets. Ini keseluruhan dari codingannya. Lanjut ke pertemuan 6, materi 6, dimana kita itu mempelajari materi text file, elevate button, alert dialog, card, padding, text editing controller, stateful widget. Demo materinya. Kita masuk ke pertemuan 7 atau materi 7, dimana materi yang dipelajari itu ada list view builder, list style, card, circle avatar, alert dialog, stateless widget. Lanjut ke pertemuan 8 atau materi yang ke-8. Materi yang dipelajari itu stateful widget, set state, text editing controller, list view builder, checkbox, icon button, state management. Demo materinya. Kita lanjut ke materi 9, dimana materi yang dipelajari itu navigator, material page route, navigator push, navigator pop, passing data, stateful widget, set state widget. Kita lanjut ke materi 10, dimana materi yang dipelajari itu form, global key, form state, text format, field, validator, text editing controller, email validation, password validation, decrypt password hashing. Pada pertemuan 11 itu dimana kita disuruh buat model mahasiswa, model kelasnya, constructor, toMap, fromap, dan helpersnya database helper, dimana itu SQLite, singleton pattern, database helper, CRUD, feature, asingnya atau wait, dan buat halaman home di sini, dimana itu instead, future, list view builder, circular progress indicator, floating action button, dan snack bar. Lanjut ke form page, dimana itu kita buat halaman form, global key form state, text form file, SQLite insert, dan navigation. Dan pada pertemuan 12 itu atau yang terakhir, materi yang dipelajari itu SQLite integrasi atau state management, navigation, dan theme data. Baik, kita fokus pada 5 tugas utama tadi, dimana itu nomor 1, jelaskan struktur widget tree. Pada materi 5 sampai 12 ini, struktur yang dibangun itu widget paling atas adalah itu material app sebagai root aplikasi. Di dalamnya terdapat itu scaffold menjadi kerangka halaman, kemudian app bar, body, dan widget lainnya sesuai kebutuhan. Pada pertemuan selanjutnya itu ada navigator, form, SQLite, list view builder, dan flashing action button. Lanjut ke nomor 2, apa saja elemen yang digunakan dan apa manfaatnya.
Pada pertemuan 5 itu elemen yang digunakan itu markup, root aplikasi flutter, scaffold kerangka halaman, abbar header aplikasi, container wadah untuk widget, row untuk menyusun widget horizontal, kolom untuk menyusun widget vertikal, icon menampilkan icon, teks menampilkan tulisan, sizebox memberikan jarak antar widget. Pada pertemuan 6 itu yang digunakan adalah text file, input data, elevate button, tombol aksi, alert dialog, dialog konfirmasi, card, tampilan data lebih rapi, text editing controller yang mengambil input pengguna. Pertemuan 7 list view builder ini menampilkan daftar data secara dinamis. List style item dalam list view. Circle avatar menampilkan icon atau foto profil. Pada pertemuan 8 itu stateful widget yang memiliki state. Checkbox mengubah status tugas, icon button tombol dengan icon, set state memperbaharui tampilan, dan pertemuan 9 itu navigator push itu berpindah halaman, navigator pop itu kembali halaman sebelumnya, material page route itu membuat route. Pertemuan 10 itu form wadah validasi form, global key form state mengontrol validasi form, text form file input validator memastikan input valid. Pertemuan 11 itu SQLite database lokal, database helper mengelola database, model mahasiswa itu merepresentasi data, SQLite itu package SQLite Flutter. Dan pertemuan 12 itu init state mengambil data saat halaman pertama kali dibuka, future menangani proses asinkronus, circular progress itu indikator, loading indikator, list view builder itu menampilkan data dari SQLite, floating action button itu menambah data baru. Nah, nomor 3 itu jelaskan bagian logic control flow, dampak dan fungsinya. Contoh, kita ambil percabangan if, di mana itu yang digunakan untuk melakukan validasi input. Fungsinya itu memastikan data sudah benar, mencegah data kosong. Set state itu digunakan untuk memperbarui tampilan ketika data berubah. Contohnya itu atau fungsinya refresh UI menampilkan data terbaru. Next kita ambil navigator, digunakan berpindah halaman. Navigator push itu dan navigator pop. Fungsinya itu membuka halaman baru, kembali ke halaman sebelumnya. Oke, nomor 4 itu tambahkan atribut email, password beserta perkondisiannya pada pertemuan 10. Kita yang ditambahkan itu email dan password. Dan validasi yang digunakan itu tidak boleh kosong. Seperti nama, NIM minimal 6 digit, di mana email itu harus menggunakan format yang benar. Dan password itu tidak boleh kosong, minimal 8 karakter. Lanjut ke yang terakhir atau nomor 5, inskripsi password menjadi type bcrypt. Password tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa. Oleh karena itu kita gunakan algoritma bcrypt agar password menjadi hash sehingga lebih aman. Manfaatnya itu kita pakai bcrypt, password tidak dapat dibaca secara langsung. Lebih aman jika database bocor, menggunakan salt sehingga hash setiap password berbeda walaupun passwordnya sama. Baik, sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.